kita. Mari adik-adik duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian pertolonganmu begitu ajaib. Ayo adik-adik sungguh-sungguh ya. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Lipat tangan ya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Dengan pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Katakan di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Katakan di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang kuasa Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami patahkan setiap roh-roh yang tidak suka yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengundang hanya kuasa Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, ayo, udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Sudah, pastinya sudah pada siap dong. Nah, kakak mau bertanya nih sama kalian yang di rumah. Kalau kakak bertanya, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Teriaknya yang kuat dan angkat tangannya, siap gitu ya. Oke, sekali lagi kakak bertanya, siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Bagus sekali. Mari kita anggap pujian kita. Halo, hello, olala. Dengan gerakan ya adik-adik. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu semuanya? Semua bersuka, sebab selalu ada
lagi pujian kita. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam. Ayo kita lihat wajah teman kita atau mama kita, Lihat wajahmu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. pandang wajahmu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. pandang wajahmu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. K-A-S-I-H, kasih, katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, itu sabar. Kasih itu sabar, tidak marah-marah, sayang kepada teman, seperti katakan seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Oke, kira-kira hari ini ada yang mau memuji nama Tuhan enggak? Ada. Hari ini ada teman-teman kita yang mau memuji Tuhan. Nah, teman-teman penasaran kan siapa yang ingin memuji Tuhan? Penasaran hari ini? dong. Nah, kalau begitu kita saksikan videonya berikut ini. Ada di kandang singa, pong pong pong, susu di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pong pong pong, susu di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Hai teman-teman, nama aku Yuka. Nama aku Quinca. Kami akan menyanyikan lagu Si Semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
memuji Tuhan. Buat teman-teman yang lain yang ingin memuji Tuhan, boleh kirimkan videonya ya. Kakak tunggu ya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mau mengangkat satu pujian lagu Mata Kecil Ini. Kita mau belajar lagunya, adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Satu kali lagi ya, kita mau katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi adik-adik di rumah, ayo kalian bernyanyi buat Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sama-sama kita katakan yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Katakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi bagi orang yang percaya padanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami boleh belajar mengenai firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian, duduk yang tenang dan yang manis ya. Kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, tentu 2 minggu yang lalu Tante pernah membawakan cerita ya, gimana anak-anak mungkin masih ingat. Nah, minggu ini Tante mau bawakan cerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena bersalah, tidak taat, ya, melakukan kesalahan, sehingga dia tidak tinggal lagi di Taman Eden.
yang dimana di situ penuh hidup kebahagia. Ya, tapi sekarang dia tidak tinggal di situ, tapi tinggal di bumi ini, dimana di bumi ini penuh dengan susah. Tetapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka timbullah kejahatan, terjadi kejahatan. Dimana Adam dan Hawa di sini diciptakan, dia melahirkan anak yang pertama adalah bernama Kain, dan anak yang keduanya bernama Habel. Mereka adalah anak laki-laki. Dari sinilah kejatuhan manusia, sehingga manusia melakukan satu kejahatan. Kejahatan mungkin hal yang sangat mengerikan. Tentu anak-anak pernah mendengar tentang pembunuhan. Tapi lebih baik nggak ngelihat ya. Kalau kita ngelihat serem, takut, serem. Karena orang yang dibunuh itu kan kadang-kadang keluar darahnya ya, dan lain-lain. Di sini ceritanya di mana Kain, anak yang pertama, dia sebagai petani atau peladang. Dia memiliki tanaman yang menghasilkan buah-buahan dan lain-lainnya, sayur-sayuran atau buah-buahan. Sedangkan Habel, adiknya, dia adalah tukang memelihara kambing dan domba. Kerjanya beda-beda ya. Kalau Habel, kambing dan domba. Suatu hari, karena mereka sudah dari awalnya, orang tua mereka, Adam dan Hawa, sudah mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, maka Kain mempersembahkan hasil tanaman. Jadi mungkin itu buah-buahan ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata waktu buah-buahan itu dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak menerima persembahan itu. Ya, Tuhan tidak terima. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan kambing domba yang sangat ya sehat, yang sangat bagus, dipilih yang bagus, dipersembahkan sama Tuhan. Habel mempersembahkan kambing dombanya di hadapan Tuhan. Maka persembahan Habel, adiknya, diterima oleh Tuhan. Dari sinilah maka timbullah ya kakaknya Kain iri, ya, cemburu karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tentu anak-anak tahu bagaimana pembunuhan, orang bisa membunuh manusia, sesama manusia, baik itu membunuh teman, keluarganya sendiri, karena mungkin ada sifat iri, cemburu, ya, cemburu, iri, dan bisa membunuh karena uang, ya, dia nggak ada uang, dia bunuh orang, atau mungkin dia bunuh orang karena dia sakit hati, tersinggung, dan lain-lain. Jadi banyak hal, ya, orang membunuh orang. Tapi nanti anak-anak lihat bagaimana kalau kita membunuh orang, dosanya sangat besar dan hidupnya tidak akan diberkati. Kalau zaman dulu belum ada polisi, ya, zaman Adam dan Hawa belum ada polisi, ya. Tapi zaman sekarang ada polisi yang mengamankan, bahkan yang menangkap para penjahat, ya. Dan orang-orang yang membunuh itu hukumannya berat. Kalau sekarang orang yang membunuh itu membunuh orang, hukumannya kadang dihukum mati, ditembak mati, ataupun dihukum seumur hidup, dikurung terus, nggak bisa lihat dunia luar, nggak bisa lihat kemana-mana, hanya dikurung terus di penjara. Nah, jadi anak-anak di sini kita lihat bagaimana ya kalau penjahat berbuat jahat, itu kita akan menanggung susah diri kita sendiri, kita akan jadi takut dan lain-lain. Satu saat anak-anak Kain, ya, karena dia sudah panas hati, sudah iri, marah, dengki, cemburu, dan lain-lainnya, diajaklah Habel, adiknya, di padang. Sampai di padang adiknya dipukul sampai mati. Setelah itu dia sembunyi, ya bersembunyi. Tapi Tuhan waktu itu berbicara, Kain, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bunuh adik kamu ya? Masih. Kainnya nggak ngaku. Oh enggak Tuhan, saya nggak bunuh. Kamu nggak usah bohong sama aku. Karena apa? Karena Tuhan itu maha tahu. Ya. Tuhan bisa lihat kita. Kadang kita yang nggak bisa lihat Tuhan. Nah, kalau kita mencuri, kita pikir wah nggak ada orang. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bisa tahu, oh ini anak pencuri. Kalau kita bohong, menipu, oh Tuhan tahu. Apalagi kalau membunuh, Tuhan tahu. Tapi ini Kain, kakaknya, nggak ngaku.
nggak mengaku dia sembunyi ya, sembunyi. Enggak, Tuhan bilang, kamu jangan bohongin aku tahu apa yang kamu lakukan, kamu sudah jahat sama adik kamu ya. Setelah itu anak-anak, Tuhan bilang, tuh darah adikmu yang kamu bunuh berbicara. Darah adikmu itu bisa ngomong, bisa bicara bahwa dia telah dibunuh oleh kakaknya ya. Anak-anak, di sini kita lihat pembunuhan, kejahatan terjadi di dunia ini karena apa? Karena sudah berbuat dosa. Kalau orang yang sudah berbuat dosa, dia tidak takut Tuhan, tidak takut dosa ya. Dia sudah berbuat dosa, tidak takut lagi dengan dosa. Tapi anak-anak nanti nyesel. Kalau sudah dikurung di penjara, nyesel ya. Kalau sekarang bunuh orang, dikurung di penjara, nyesel. Anak-anak, apa akibatnya? Ya, kalau seorang membunuh, ya, akibatnya hidupnya sangat susah. Coba anak-anak, saya baca ya. Dari tadi Tante bawakan cerita dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Nah, kita ambil dari ayat yang terakhir, ayat 12. Mari kita buka Kejadian pasal 4 ayat yang ke-12. Di sini orang yang berbuat jahat ya, apalagi membunuh, hidupnya takut terus, nggak tenang, hidupnya susah terus karena semua apa yang dikerjakan terkutuk, tidak diberkati. Ini Tante baca yang terakhir ayat 12. Di sini dikatakan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya bagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Apabila kamu bekerja, berusaha, tanah itu menjadi kutuk. Dia tidak akan dapat berkat karena dia sudah jahat, tidak diberkati Tuhan. Tanam apa nggak ngasil ya. Udah kerja setengah mati nggak berhasil, tanamannya nggak berbuah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu sudah membunuh adikmu, kamu sudah berbuat jahat. Jadi anak-anak, kalau dulu belum ada polisi, kalau sekarang kalau kita bunuh orang, kita akan menderitanya lama. Bunuh sebentar, tapi menderitanya seumur hidup, dikurung di penjara ya. Kalau nggak ditembak mati, dar, langsung menderita ya. Nah, penuh dengan ketakutan. Nah, ini Tuhan yang berkata bahwa apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak mengeluarkan hasil. Jadi ya kita susah payah bertanam, nggak ada hasil. Sayur nggak kurang bagus, buahnya nggak bagus ya, bahkan tidak berbuah. Jadi sebab itu anak-anak, jangan kita ikutin yang jahat, tapi ikutlah kita yang baik dan benar. Kalau orang yang baik, anak-anak benar, dengar-dengaran sama Tuhan, taat sama Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, taat ya. Orang tua ngajar kita yang baik, kita dengar, maka kita akan diberi berkat, panjang umur, diberikan panjang umur, dapat berkat, kekayaan ya. Berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tante sudah membawakan sebuah kisah bagaimana Kain, kakaknya, membunuh adiknya karena dia iri dengki, cemburu. Karena apa? Persembahannya tidak diterima Tuhan ya. Adiknya yang jadi korban, jadi sasaran. Tapi adiknya sudah masuk ke surga karena ibadahnya diterima oleh Tuhan. Walaupun dia mati, dia masuk surga. Tapi kalau Kain ini belum mati-mati, tapi di dunia susah ya, menderita, hidupnya nggak senang. Kenapa? Karena sudah berbuat jahat. Biarlah anak-anak mau mencontoh ya, mau berbuat yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita, memelihara anak-anak, menjadikan anak-anak berhasil ya. Apa yang anak-anak citakan juga Tuhan akan berkati, sehingga anak-anak tercapai cita-cita yang baik itu dan boleh memuliakan Tuhan. Sekian dulu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Jangan kami seperti Kain menjadi seorang yang jahat sehingga dia membunuh adiknya, bahkan hidupnya lebih susah dan menderita. Sehingga tanah yang dikerjakan tidak berhasil, tidak menghasilkan apa-apa karena ada kutuk. Sebab itu Tuhan, Engkau beri kami, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang baik dan benar, yang taat, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Engkau boleh menyertai kami sehingga kami juga tidak mau melakukan hal-hal yang jahat dan buruk, baik di mata Tuhan maupun di dunia ini. Tetapi kami, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik adik-adik, tadi kita kan telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita ada mendapatkan kiriman foto-foto hasil karya, gambar-gambar dari anak sekolah minggu GPPS Bohin. Adik-adik tentu ingin melihatnya kan? Pastikan Kak. Bagus-bagus gambar adik-adik yang telah dikirimkan. Nah, Penasaran? penasaran? Nah, Penasaran kita dong. saksikan, inilah dia foto gambarnya. Baik, tadi kita telah melihat video dari teman-teman kita. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik dari rumah, lipat tangan, pejamkan mata. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, di mana kasih-Mu telah menyertai sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, telah Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tiba pada akhir ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu GPPS Bohin Tuhan, di mana yang masih bersekolah Tuhan, walaupun masih online, masih sekarang Tuhan, kiranya Kau berkati, beri kepintaran, beri kekuatan kesehatan kepada anak-anak gereja GPPS Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak GPPS Bohin ini, jikalau sudah besar Tuhan, dapat memuji-Mu Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga orang tua mereka Tuhan, Kau berkati pekerjaan, berkati usaha setiap dari orang tua anak-anak kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami hanya serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik ya yang sudah menonton. Dan kita mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.